Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran kedua dengan muatan IPA dan bahasa Indonesia. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Pertama-tama, kita akan mempelajari muatan IPA. Pada pembelajaran yang lalu, kalian sudah mempelajari tentang manfaat air. Air sangat penting bagi kehidupan di bumi. Setiap hari, kalian pastilah membutuhkan air untuk berbagai keperluan, mulai dari membersihkan diri sampai memasak. Nah, kita setiap hari sudah menggunakan air. Tapi, mengapa ya air tak kunjung habis walau terus-menerus digunakan? Nah, air selalu tersedia di bumi karena air itu mengalami siklus yang disebut dengan siklus air. Siklus air merupakan perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Siklus air terjadi akibat pengaruh panas dan sinar matahari. Matahari menjadi penggerak utama terjadinya siklus air di bumi. Berikut ini adalah tahapan dalam siklus air. Yang pertama, tahapannya adalah evaporasi atau penguapan. Tahapan yang kedua adalah kondensasi atau pengembunan. Dan tahapan ketiga dalam siklus air adalah presipitasi atau turunnya hujan. Jadi, dalam siklus air terdapat 3 tahapan utama, yaitu evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Sekarang, kita lihat lebih jelasnya proses siklus air. Perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian ini. Nah, tadi yang pertama, proses dari siklus air adalah evaporasi. Perhatikan di sini. Evaporasi adalah menguapnya air yang ada di bumi karena terkena sinar matahari. Bisa kita lihat di sini, yang menguap bisa air dari laut, bisa air dari danau, kemudian bisa juga air dari sungai. Nah, jadi air di laut, di sungai, dan di danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Setelah evaporasi, lalu peristiwa selanjutnya adalah kondensasi. Jadi, uap air hasil evaporasi ini naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung uap air. Nah, suhu udara yang dingin membuat uap air yang ada di udara ini berubah menjadi titik-titik air. Titik air ini membentuk awan. Kemudian, kondisi suhu yang semakin dingin membuat titik air makin besar, semakin besar dan juga berat hingga terjadilah proses yang selanjutnya, yaitu presipitasi. Ya, presipitasi ini adalah jatuhnya titik-titik air ke permukaan bumi. Bisa dalam bentuk hujan, bisa juga dalam bentuk salju. Lalu, air dari presipitasi ini meresap ke tanah. Ada juga yang jatuh ke sungai atau ke danau atau bisa juga ke laut. Ya, dan dari laut, dari danau, dari sungai kembali menguap, terjadi evaporasi lagi, kemudian kondensasi lagi mendingin, di sini terjadi pengembunan. Lalu semakin berat awannya, terjadi presipitasi lagi dan terus seperti ini prosesnya.
Nah, jadi proses siklus air berdasarkan gambar yang tadi telah kalian amati, yaitu air di bumi terkena panas dari matahari. Air yang terkena panas dari matahari mengalami penguapan, lalu terjadilah peristiwa evaporasi. Nah, setelah itu terjadi peristiwa kondensasi atau pengembunan. Di sini, setelah terjadi peristiwa kondensasi, lalu terjadi peristiwa presipitasi, yaitu turunnya titik-titik hujan. Nah, hujan tersebut menyerap atau masuk ke bumi, bisa juga ke perairan, yaitu ke sungai, ke danau, atau ke laut. Nah, kemudian air tersebut yang di sungai, di danau, atau di laut terkena lagi panas di bumi, terkena lagi panas matahari, lalu terjadi lagi evaporasi, kemudian kondensasi, presipitasi, dan terus seperti itu berputar. Jadi, dari proses siklus air itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan itu cenderung tetap. Hanya wujud dan tempatnya saja yang berubah. Sekarang lihatlah di hadapan kalian. Ada anak-anak yang sedang membaca buku sambil berbincang-bincang. Nah, di sini salah satu orang anak mengatakan bahwa dia membaca buku yang sangat seru tentang persahabatan semut dan gajah. Temannya berkata, kalau ceritanya tentang persahabatan semut dan gajah, berarti buku tersebut adalah buku bacaan fiksi. Nah, temannya juga mengatakan bahwa bacaan fiksi adalah bacaan yang ceritanya adalah hayalan atau tidak nyata. Sekarang kita akan memasuki muatan bahasa Indonesia. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari urutan peristiwa cerita non-fiksi. Kali ini, kamu akan mempelajari urutan peristiwa dalam cerita fiksi. Cerita fiksi ini kebalikannya dari non-fiksi. Kalau cerita fiksi adalah cerita yang berupa hayalan. Urutan peristiwa dalam cerita fiksi ini sering disebut dengan urutan cerita atau juga disebut dengan alur. Berikut urutan peristiwa dalam teks fiksi. Yang pertama adalah pengenalan situasi cerita. Kemudian, pengungkapan peristiwa yang menimbulkan masalah bagi tokohnya. Berikutnya, permunculan masalah. Kemudian ada puncak masalah atau konflik, penyelesaian konflik, dan yang terakhir ada akhir dari cerita. Sekarang kita akan belajar menuliskan urutan peristiwa pada teks non-fiksi. Sekarang kalian baca terlebih dahulu teks ini dengan cermat. Nah, setelah kalian baca, sekarang kita coba untuk menuliskan urutan peristiwa berdasarkan teks ini ya. Peristiwa yang pertama di sini adalah Berry si beruang melarang semut untuk mengambil air. Kemudian peristiwa yang berikutnya, semut di sini tidak menyadari bahwa Berry melarangnya mengambil air dan dia terus berjalan ke arah air. Peristiwa yang berikutnya, Berry marah dan mencakar serta berteriak kepada si semut. Peristiwa berikutnya, semutnya bingung dengan sikap Berry yang marah. Dan akhirnya semutnya pergi dari tempat itu dan Berry pun kembali ke sarangnya dengan jengkel. Jadi kalian menuliskan urutan peristiwa dari teks ini secara berurutan, dibaca terlebih dahulu dari paragraf 1 hingga paragraf yang terakhir, barulah kalian tulis secara berurutan. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.